gitu. Mau curhat tapi suaranya kalau pelan-pelan aku nggak denger dok. Iya, tapi nggak bisa ada majikan, Miss. Kalau malam mungkin bisa. Oh, kalau malam saya nggak bisa sayang, karena saya kan ada keluarga. Saya baru siang baru bisa. Kenapa sayang? Ya itu saya kena penipuan, Miss. Penipuan apa lagi sayang? Yang aku udah ngeliat di YouTube Miss Yuni sama Uya Kuya itu yang kayak apa itu PT Migas pelayaran itu loh. Kamu habis berapa sayang? Banyak banget, Miss. Banyak. Sampai utang bank, Miss. Banyak banget itu berapa sayang? 80. 80 juta. Iya, Miss. Wow. Lah kok bisa sampai 80 juta itu gimana ceritanya, Dok? Nggak tahu, Miss. Aku juga kenapa jadi kayak gini, Miss. Maksudnya kenapa jadi kayak gitu tuh gimana? Awal ceritanya tuh seperti apa? Ya kayak aku ngeliat di YouTube Uya Kuya itu kayak gitu, yang TKW Beijing cerita sama Uya Kuya kayak gitu, itu persis banget. Jadi waktu Miss Yuni cerita sama Uya Kuya juga cerita, itu sama seperti itu. Berarti selama ini kamu nggak kenal Miss Yuni, nggak kenal Mas Uya Kuya gitu? Kalau Miss Yuni aku sering lihat, tapi seringnya tuh kayak yang kasus pencurian, terus kayak kasus ngambil uang majikan, pakai baju majikan, itu yang aku sering lihat. Tentang kasus penipuan itu kamu nggak pernah lihat, padahal banyak sekali. Iya, Miss, ya Allah, aku tuh baru ngeliat pas duit udah terkirim semua, Miss. Ini Miss Yuni lagi live enggak? Iya, Miss Yuni lagi live saya. Makanya Miss Yuni selalu bilang di live jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Ini aja live aja kamu masih ketinggalan, Dok. Padahal Miss Yuni itu setiap hari, kemarin ada yang 25 juta. Dan kamu lebih banyak, Dok, 80 juta itu. Awalnya bagaimana kamu kenal dia? Dari media sosial seperti apa dan bagaimana? Iya. Ya, waktu aku ngeliat di yang bener-bener persis kayak cerita aku tuh yang di YouTube-nya Uya Kuya itu persis banget, mukanya juga kayak gitu. Terus pas waktu pertama kali aku ngecek KTP-nya itu di aplikasi itu KTP-nya bener. Nah dari situ aku tuh kayak yakin kalau dia tuh nggak nipu gitu, Miss. Terus kan kayak pelan-pelan emang aku tuh kayak baca, cuma tuh kayak hati aku tuh kayak yakin dia itu nggak bohong kayak gitu. Terus pertama dia tuh kayak minta kayak cuti kan, katanya buat bayar apa itu yang boot itu naik speedboat atau pesawat. Iya. Terus aku bayar 10 juta yang buat naik speedboat aja, kalau pesawat kan mahal. Nah udah aku bayar tuh, terus ditelepon tuh sama HRD-nya, katanya kalau misalkan pindahan kayak gaji ke calon istri itu harus bayar tanda tangan di atas materai kayak gitu, Miss. Per tanda tangan itu 8 juta. Terus? 8 juta kali 3. Terus? Itu aku dapat minjem dari teman aku di sini, Miss. Teman-teman aku tuh baik-baik, tapi kenapa akunya yang bohongin mereka gitu. Sekarang aku tuh bingung yang ngembaliin duit teman aku. Kalau yang masalah duit aku sendiri yang 50 juta itu, insya Allah kayaknya aku mudah-mudahan kuat gitu, Miss, bisa bayarin banknya. Padahal sebenarnya itu duit itu buat kuliah anakku, Miss. Kamu punya suami di Indonesia? Enggak punya, Miss. Lah kenapa kamu membiayai anakmu sekolah tapi berpikir untuk mencari laki-laki lain karena dia punya gaji miliaran mau dimasukkan ke rekeningmu, bener nggak? Iya, awalnya aku tuh sebenarnya nggak pernah main-main kayak gitu, nyari-nyari cowok atau apa. Nggak tahu tiba-tiba tuh kayak dia itu ngejar-ngejar kamu. Aku tuh kayak ngasih nomor WA aku kayak gitu, Miss. Aku juga dulu tuh nggak pernah, Miss, kayak main-main sama cowok atau apa tuh nggak pernah. Aku tuh cuek, Miss. Nggak tahu ini tuh kenapa. Aku mikirnya masa sih ada cowok yang mau sama aku, apa
aku mikirnya tuh kayak mungkin ini beneran jodoh atau gimana. Aku tuh mikirnya kayak gitu, Miss, berlebihan. Jadi kamu berpikir itu adalah jodohmu? Terus? Ya terus udah, Miss, yang 80 juta itu sebenarnya ya aku tuh kayak pertama ngambil bank itu mikirnya emang buat biaya anak aku. Nggak pernah bermasalah sama kayak utang-utang bank kayak gitu. Aku selalu kayak bayar kayak gitu, Miss. Niatnya buat dia kuliah yang tahun ini kayak gitu. Terus kan tiba-tiba tuh kayak aku tuh ngirimin lewat rekening aku sendiri ke penipu itu, Miss. Nah, uang pribadi aku tuh 50, terus aku minjem ke temen aku tuh ya itu 10 sama 10 kayak gitu. Aku yang bingung itu, temen aku ngomong, aku udah curhat sama dia, kata dianya tuh ya udah kembaliin uang itu aja, 5 juta. Yang penting kamu tuh sabar, jangan mikir buat bunuh diri atau gimana kayak gitu. Kata aku, ya mudah-mudahan aku kuat, tapi nggak tahu caranya buat ngembaliin 10 juta gitu ke teman-teman aku itu, Miss. Nah, kalau saya pribadi nih, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya nyuruh temenmu bersabar dulu, kan utang dibayarin satu persatu dulu. Iya, aku tuh sebenarnya nggak pengen bohongin siapapun kalau masalah utang, aku pengen bayar. Cuma kan dia ngomongnya sebenarnya duit itu tuh buat sodako, karena ini kan bulan puasa katanya. Aku udah janji buat sodako anak yatim, tapi duitnya kamu buat penipu. Ya aku juga nggak tahu, aku bilang aku udah minta maaf. Kataku, yang penting aku udah jujur ke temen. Aku bilang kamu jangan bully aku ya, yang aku tuh nggak apa-apa kamu benci aku, yang penting aku tuh di sini tuh bisa kuat kayak gitu ngadepin. Waktu kemarin aku kan ngomong ke bos aku, ini kan bos baru ya, Miss ya, aku mungkin mikirnya tuh baik kayak bos dulu. Setiap aku ada masalah aku selalu pinjem ke bos, kalau yang dulu ya, Miss ya, jadi kayak dia tuh selalu bantu. Aku tuh nggak pernah kayak masalah utang di bank atau ke teman-teman tuh nggak pernah, selalu majikan yang bantu. Tapi ini kan mungkin beda majikan juga beda pikiran, Miss ya. Aku ngomong, kata dianya nggak bisa kayak gitu. Jadi aku tuh kayak, ya Allah, mau nyari kemana lagi? Aku tuh mikirnya yang penting aku tetap kerja di sini. Mudah-mudahan mereka tuh nggak ngintet-ngintet aku kayak gitu dengan alasan, nggak ada alasan kayak gitu. Aku takut nih sudah ngomong pinjem-pinjem. Padahal orang Hongkong itu nggak mau loh dipinjemin uang, nggak suka. Iya, Miss tahu, tapi aku mikirnya tuh kayak majikan dulu. Aku mikir dia baik, mungkin bisa bantu aku, karena aku alasannya buat anak. Dulu juga aku sering yang majikan dulu ya, Miss ya. Aku sering minjem ke majikan, kayak gitu, potong gaji. Mereka nggak masalah. Yang penting aku tuh di luar tuh nggak ada urusan sama teman, nggak ada urusan apalah kayak gitu. Terus aku tuh kayak takut down, bunuh diri kayak gitu. Kalau majikan dulu tuh kayak peduli banget, Miss. Iya kan, majikan tidak boleh disamakan, sayang. Iya, aku mikirnya kan aku nyoba, Miss. Mudah-mudahan dia mau minjemin aku kayak gitu. Iya, aku bingung, Miss, masa aku harus cari-cari utangan di luar lagi, sedangkan aku tuh pengennya stop utang itu doang, biar aku tuh bisa tetap ngasih jajan anak aku tiap bulan, terus tetap bisa bayarin bang. Kamu kenal laki-laki itu berapa lama? Sebulan, Miss. Sebulan 80 juta? Makanya itu aku tuh waktu kemarin blokir, terus aku kemarin terus aku buka, hari ini dia ngirimin cek itu. Aku bilang, aku tuh kenal yang YouTube-nya orang, nggak tahu pokoknya ada deh. Terus aku tuh DM dia, aku juga sering tanya ke dia kerja di tempat itu juga. Terus kata dia, jangan percaya mbak, aku kerja di situ. Terus katanya ini tuh cek bohong, sebelum aku WA Miss Yuni tuh aku udah DM ke orang itu katanya. Kata dianya, kamu ituin aja terus kalau dia tuh napi, kalau dia tuh gini biar dia malu sendiri. Kataku, dia balesin terus bang. Kata dianya, udah biarin aja, ntar lama-lama juga blokir kamu katanya. Kayak gitu.
Kan kenapa nggak dari awal sebelum kirim uang cari kepastian bahwa dia itu penipu atau bukan? Kenapa setelah uangmu habis baru kamu cari kepastian? Aku juga kayak orang percaya aja gitu Miss, aku bingung Miss. Kamu umur berapa sih? Udah 35 Miss, 36 lah. Kenapa setelah, makanya saya heran nih, dia manggil kamu papa, mama, bunda, ayah atau bagaimana? Enggak. Dia manggil kamu? Ayang yang doang. Ayang gitu. Padahal di podcastnya Miss Yuni itu setiap hari loh Mbak, kamu bisa lihat penipuan. Iya, kadang-kadang kan kayak aku tuh lihat kayak gitu Miss, kalau tiba-tiba aku pas buka Facebook kayak gitu kan ngelihat Miss Yuni, aku juga sering ngelihat. Tapi kalau kayak yang penipuan itu kayaknya aku tuh sering kelewat gitu Miss, kan aku kerja Miss, nggak selalu yang lihat Miss Yuni kayak on terus kayak gitu di YouTube atau dimanapun. Kalau emang pas lewat aku ngelihat ya aku lihat Miss, kayak kejadian apa-apa kayak gitu, masalah pencurian anak-anak di sini kayak pakai baju majikan atau apa tuh aku lihat Miss, kalau itu sering banget. Kok masih ada Aku yang bingung ketipu banget, ya, 1 Miss. bulan 80 juta loh sayang. Aku tuh nggak tahu Miss, mau ngembaliin uang temen aku aja, masa aku besok minggu harus nyari-nyari utangan lagi, ya Allah. Ya udah, kamu temuin temenmu, ya kamu minta maaf. Kamu mau dimaki-maki ya kamu bilang selesai utang bangku aku baru bayar kamu, karena memang tidak ada cara lain. Ya inilah saya katakan kenapa harus pinjem temen, kasihan temenmu juga. Tapi ya mau gak mau ya inilah resikonya pacaran di dunia sosial media. Miss Yuni selalu mengatakan jangan pernah tertarik sesuatu yang indah di depannya saja, karena sesuatu yang indah di depannya belum tentu dia indah di belakangnya juga. Jadi karena semua sudah terjadi, kita nggak bisa menghakimi siapapun ya. Saya memilih untuk berdamai dengan diri sendiri, dan kalau memang ini adalah sebuah pengetahuan, ya ini adalah ilmu baru. Karena itu kamu ada waktu teleponan sama ayangmu, kamu nggak ada waktu ngecek videonya Miss Yuni tentang penipuan. Padahal di media sosialnya Miss Yuni hampir 3.000 video itu adalah penipuan. 3.000 video. Miss Yuni sekarang sudah mencetak 8.000 video, berarti 3.000 itu adalah penipuan scammer. 3.000 berikutnya adalah job cowok. Jadi sebenarnya sudah di situ. Ini pertanyaan saya satu, kamu sudah telanjang apa belum? Gimana Miss? Kamu lepas baju apa enggak sama laki-laki itu? Pernah nunjukin bagian dada doang. Pernah video callan enggak? Pernah, tapi muka dia tuh kayak pernah sekali itu sebentar. Cuma mukanya tuh pas aku ngeliat yang di YouTube-nya Mas Uya Kuya itu persis kayak gitu. Dia nunjukin itu dari hidung ke atas. Oke. Tapi kamu pernah telanjang nggak waktu video callan? Kalau telanjang sih enggak Miss, ya kayak misalkan aku buka baju doang sama dia itu. Karena kalau enggak, dia akan menyebarkan video-video porno kamu gitu loh. Makanya saya nanya. Kalau masalah di video mah aku nggak kepikiran banget ya Miss. Aku tuh mikirnya tadi tuh dia ngomong nih katanya chatnya, kamu nggak percaya aku bakal datengin domisili yang di KTP kamu. Kataku nggak usah datang ke domisili aku, itu dulu tempat tinggal aku sama mantan suami. Kan aku orang tua nggak di situ Miss, semua di Jakarta. Yang di situ tuh sekarang cuma anak. Ngerti? Aku tuh takut kayak kenapa-napa gitu Miss. Jadi kenapa dengan siapa? Keluargamu? Apa Miss? Kamu takut kenapa dengan siapa? Ya dengan kayak anak aku kan yang tinggal di domisili KTP aku di situ Miss. Lah kenapa kamu kasihkan alamatmu ke dia juga sayang? Ya kan KTP, kata dia kan buat pencairan, cuma KTP doang sama nomor rekening. Ya Allah Miss, aku tuh sebenarnya pengen nyerah, tapi aku kasihan kalau aku nyerah ntar kayak masalah utang bank semua. Ya kamu juga boleh nyerah dong, anakmu kuliah, kamu sudah 1 bulan happy bersama pacarmu, giliran untuk masa depan kamu nyerah, ya nggak boleh kayak gitu dong. Iya, makanya aku tuh nggak pengen nyerah Miss, tapi ya Allah pengennya tuh kuat, gimana caranya gitu. Sebenarnya aku bisa Miss, sekarang mikirnya
aku kayak gaji tiap bulan tuh udah nggak nanggung siapa-siapa, cuma buat itu aja, kayak anak kayak gitu. Ya kamu nanggung bank, kamu jangan bilang nggak nanggung apa-apa. Kamu sekarang nanggung bank, nanggung temenmu. Iya. Anak malah kamu nggak, jangan perhatikan dulu. Kalau kamu memperhatikan anakmu, terus bankmu datang ke rumahmu, kamu dipecat. Kalau masalah bank emang nomor satu, Miss. Maksudnya tuh sebelum ada masalah kayak gini, aku tuh sebenarnya udah duit itu tuh udah nggak ada buat siapa-siapa kecuali anak kayak gitu. Emang aku tuh awalnya utang itu buat dia masuk kuliah tahun ini, Miss. Lah iya kok bisa Kayak jatuh gitu. cinta sama laki-laki yang nggak jelas tuh sayang. Ya udah, Miss, aku juga nggak tahu, Miss. Ini kesalahan bodoh. Aku juga udah cerita ke adekku, terus dia kayak marah. Kata dia, ya udah sekarang pikirin dulu utang ke teman kamu. Yang penting kamu tuh jangan menyerah, harus kuat ngadepin. Walaupun cobaannya berat, ya aku tuh pengennya kayak gitu, Miss. Kayak kuat gitu, aku bisa kayak gitu. Nggak boleh, aku tuh nyerah gitu aja. Ya kamu nggak boleh nyerah dong. Kamu sudah ayang-ayangan sama orang, ya kamu harus berjuang lagi loh. Nggak apa-apa lo berjuang Iya, lagi tuh, loh. ya pengennya aku nggak pengen enggak, Miss. Aku Berjuang. tuh belum, ya yang aku utang lagi kan di yang tetangga, kan rumah aku tuh kan kayak villa gitu kan, Miss, di Saikong kayak gitu kan. Aku tuh minjem ke rumah depan, aku tuh belum ngomong ke dia, aku alasannya tuh belum gajian kayak gitu. Aku bingung, Miss, kalau misalkan ntar aku jujur, aku takut dia ngomong ke majikan aku. Ya, itu adalah sebuah resiko sayang. Itu adalah konsekuensi. Kalau Iya, tapi aku tuh pengennya tuh kalau misalkan aku ngomong tuh aku nggak bakalan bohongin kamu. Pengennya tiap bulan aku cicil kayak gitu. ya udah nggak apa-apa, ngomong jujur aja sama mbak depan rumah ya. Iya. Hati-hati itu aja sih. Tapi kalau masalah alamat-alamat gitu dia nggak bakalan. Itu penipunya itu ada kan? jauh mbak. Penipunya itu mungkin ada di Kamboja atau di Vietnam atau di daerah-daerah lain. Dia nggak akan datang ke situ. Kalau dia berani datang ke situ, kamu telepon saya. Saya akan minta perlindungan. Makanya iya Miss, ya Allah, mudah-mudahan Miss ini on time terus buat aku ya Miss. Aku tuh Siap. takut kayak emang KTP domisili aku kan di situ. Aku tuh takut terjadi apa-apa sama anak aku, kan sekarang dia tinggal sendirian Miss di situ. Makanya kamu cari Miss Yuni aja, kalau ada apa-apa saya minta perlindungan. Iya nanti. Miss. Iya, Jadi makasih kamu ya, Miss, ya. jaga dirimu ya. Nanti keluargamu yang di Indonesia, Miss Yuni akan minta bantuan di Indonesia juga karena posisi Miss Yuni ada di Indonesia. Iya, makasih Miss ya. Jadi sebenarnya kamu khawatir tentang anakmu kan? Iya, karena dia ngomong tadi, ini ceknya udah cair, aku pengen datengin ke domisili KTP kamu. Kataku nggak usah, di situ nggak ada orang. Aku ngomong kayak gitu, terus aku DM ke YouTube-nya abang itu tuh, kata dianya, nggak usah khawatir mbak, dia tuh cuma bohong. Iya, dia bohong. Katanya Kalaupun itu. dia benar, kalau dia benar, kamu telepon saya. Saya akan minta perlindungan dari beberapa pihak. Iya. Nanti nggak usah khawatir ya sayangnya. Yang penting jaga diri kamu, bayarin utang-utangmu dulu ya sayangnya. Iya Miss, makasih Miss. Oke, terima kasih sayang. Makasih ya Miss ya. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah ini sebagian dari kalian memang tidak pernah lihat video-video saya ternyata ya. Ini nyatanya kenal saya tapi tidak semuanya tahu video-video saya. Berarti memang ya seperti itulah, bahwa memang video saya belum menyebar kemana-mana. Yang viral-viral itu aja yang menyebar, dan kalian tidak ada minat untuk nonton-nonton yang lainnya. Dan pusing saya ini. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana menceritakannya. Saya sendiri sebenarnya sudah capek ya mendengarkan penipuan-penipuan itu, dan membuat saya sebenarnya pusing kepalaku ya. Sudah puyeng Miss Yuni ini, sebenarnya sudah puyeng mendengarkan cerita-cerita yang membuat saya tuh ngeri banget ya. Cerita-cerita itu menurut pendapat saya adalah sangat menakutkan dan mengerikan sekali, tapi kenapa tidak ada seorang pun yang sadar akan keadaan ini. Jadi saya cuma minta, saya minta buat teman-teman untuk sadar lah, benar-benar sadar apa yang terjadi
Kenapa masih aja ada yang tertipu? Kenapa masih aja ada yang kehapusan gitu loh? Saya tuh mental saya tuh kadang-kadang down banget sih kalau saya dengar kalian ditipu. Dan ini ada telepon. Jadi ini ada telepon dari Kamboja teman-teman.